Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas persamaan eksponen bentuk yang kelima. Oke, kita perhatikan persamaan eksponen berbentuk fx pangkat hx sama dengan fx pangkat gx ya. Oke, di bentuk yang kelima ini kita akan bahas ya, fx pangkat hx sama dengan fx pangkat gx. Dalam menyelesaikan bentuk yang kelima ini ada ketentuan yang harus kita ikuti. Ketentuannya yang pertama ya, itu hx sama dengan gx atau gx sama dengan hx juga sama. Kemudian yang kedua, fx itu sama dengan 1. Dan yang ketiga, fx sama dengan 0 ya, dengan syarat hx itu lebih besar dari 0 dan gx itu lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain, jika fx sama dengan 0, maka hx dan gx itu harus bernilai positif. Kalau negatif berarti tidak memenuhi. Kemudian yang keempat, fx sama dengan min 1. Syaratnya ya, hx dan gx keduanya harus genap ya, harus genap. Atau hx dan gx keduanya ganjil. Oke, inilah ketentuan yang harus kita patuhi dalam menjawab soal persamaan eksponen bentuk yang kelima. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Oke, yang nomor 1, x kurang 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan x kurang 3 pangkat x tambah 1. Oke, inilah dia soal pertama yang mau kita bahas. Jadi sebelum kita selesaikan, kita tentukan dulu atau kita kenali dulu mana sebagai fx, mana sebagai gx, dan mana sebagai hx. Oke, penyelesaian. Oke, fx-nya sama dengan x kurang 3. Itu ya. Nih fx sesuai dengan bentuknya. Berarti ini apa? 2x kurang 1. hx. Oke, hx sama dengan 2x kurang 1 dan gx-nya itu sama dengan x tambah 1. Ini dia ya. Oke, langsung aja ya. Kita cek yang pertama. hx itu sama dengan gx. Ini dia. hx sama dengan gx. Oke, kita langsung substitusi. hx-nya kita ganti dengan 2x kurang 1. 2x kurang 1 sama dengan gx-nya ganti jadi x tambah 1. Oke, dekatkan
sejenis. Berarti 2x kurang x sama dengan 1 tambah 1. X-nya pindahkan ke ruas kiri ya. Kemudian min 1 pindahkan ke ruas kanan ya, biar sejenis dia. Oke, 2x kurang x berarti x sama dengan 2. Oke, ini langkah yang pertama. Kita lanjut pengecekan yang kedua. Fx sama dengan 1. Oke, kemudian kita lanjut mengecek ketentuan yang kedua ya. Fx sama dengan 1. Ganti fx-nya menjadi x kurang 3. X kurang 3 sama dengan 1 ya. Pindahkan minus 3 ke ruas kanan ya, karena kita dekatkan konstanta dengan konstanta. Ini berubah menjadi x sama dengan 1 tambah 3. X-nya sama dengan 4. Oke, itu dia ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Di situ syaratnya fx sama dengan 0 ya. Jadi ganti fx sama dengan 0. X kurang 3 itu sama dengan 0. Berarti pindahkan minus 3 ke ruas kanan. Jadi x sama dengan 3. Oke, di situ katanya fx sama dengan 0 dengan syarat hx dan fx itu harus lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain harus positif. Jadi kita harus cek pada saat x sama dengan 3, hx itu harus lebih besar dari 0 dan gx itu juga harus lebih besar dari 0. Kita cek langsung. Hx sama dengan ya, ganti hx 2x kurang 1. 2x kurang 1 berarti h3 atau ganti x-nya jadi 3. Berarti 2 kali 3 kurang 1. Jadi h pada 3 atau ganti x-nya jadi 3, nilainya itu sama dengan 2 kali 3 6 kurang 1 5. Oke, 5 kan lebih besar dari 0, berarti memenuhi. Kita cek gx-nya. Gx sama dengan x tambah 1. Oke, ganti x-nya jadi 3 sama dengan 3 tambah 1. Berarti pada saat x-nya 3, nilai gx-nya itu 4. Karena hx dan gx lebih besar dari 0, berarti ya, x sama dengan 3 itu dia memenuhi. Oke, memenuhi. Kemudian yang terakhir. Fx itu sama dengan min 1 ya, min 1. Berarti ganti fx-nya. X kurang 3 sama dengan min 1 ya. Jadi x minus 3 sama dengan min 1, atau kita pindahkan minus 3-nya menjadi di ruas kanan. Jadi tanda berubah ya. Di kiri dia negatif, pindah ke kanan jadi positif. Jadi x sama dengan min 1 tambah 3. Jadi x sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 ini ada syaratnya lagi katanya. Kalau fx-nya sama dengan 1, maka nilai x yang kita peroleh itu nanti harus kita substitusi ke hx dan gx. Dengan catatan hx dan gx itu harus genap atau hx dan gx itu harus ganjil ya. Keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Gak boleh salah satu genap, gak boleh salah satu ganjil. Oke, kita cek. Hx sama dengan 2x kurang 1. Jadi ganti h-nya dengan 2 sama dengan 2 kali 2 kurang 1. Berarti H2 sama dengan 3. Karena 4 kurang 1, 3.
Oke, sekarang kita cek yang GX. Itu sama dengan X tambah 1 ya. Ganti X-nya jadi 2. Berarti G2 sama dengan 2 tambah 1. Berarti G2 sama dengan 3. Coba kita perhatikan. HX-nya itu 3. GX-nya itu 3. Angka 3 itu bilangan apa? Ganjil ya. Oke, berarti ini memenuhi ya, memenuhi. Kenapa dia memenuhi? Karena tadi syaratnya ya, GX itu dan HX itu harus keduanya genap ataupun keduanya itu ganjil. Dari soal yang kita kerjakan ternyata keduanya itu ganjil, makanya memenuhi. Jadi HP-nya, HP sama dengan ya, kita ambil semua nilai X yang memenuhi tadi. Nih yang pertama X-nya 2. Oke, 2, terus berapa lagi? Nih 3. Kita buat urutannya. X-nya 3. Kan 3-nya memenuhi. Oke, kita buat di 3. Kemudian berapa lagi? 4. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Selesai sampai di sini untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, X tambah 3 pangkat 2X kurang 1 sama dengan X tambah 3 pangkat X tambah 2. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu siapa sebagai fx, siapa sebagai gx, dan siapa sebagai hx. Oke, berarti penyelesaian fx-nya itu sama dengan x tambah 3. Itu ya, sesuai dengan bentuknya. Kemudian hx-nya itu sama dengan 2x kurang 1. 2x kurang 1. Dan gx sama dengan x tambah 2. Oke, inilah dia. Jadi langsung aja kita ikuti langkah yang pertama tadi ya. Apa dia? Hx sama dengan gx. Pangkat samakan dengan pangkat. Oke, hx-nya 2x kurang 1 sama dengan x tambah 2. Oke? Dekatkan yang sejenis. X pindahkan ke ruas kiri, kemudian min 1 pindahkan ke ruas kanan ya. Berarti 2x ini positif, pindah ke kiri jadi min x sama dengan 2. Min 1 di kiri, pindah ke kanan jadi tambah 1 ya. Oke, berarti ini hasilnya x sama dengan 3. Oke, langkah pertama selesai. Kita lanjut langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah fx sama dengan 1 ya. Jadi x tambah 3 sama dengan 1 karena fx-nya x tambah 3. Berarti x sama dengan 1 kurang 3, x sama dengan minus 2. Oke. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan 0 ya. Ingat langkah yang ketiga itu fx sama dengan 0 dengan syarat hx-nya lebih dari 0 dan gx juga lebih dari 0. Oke, kita substitusi dulu. Fx-nya jadi x tambah 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3, kita substitusi ke hx ya. Hx sama dengan hx 2x kurang 1. 2x kurang 1. Berarti h min 3 sama dengan 2 kali minus 3 ya kan? Ganti x-nya jadi minus 3 kurang 1. Berarti h min 3 sama dengan 2 kali minus 3 minus 6 kurang 1 jadi minus 7. Oke. Sementara di syarat hx dan gx itu harus bernilai
positif, ya kan? Ini saja sudah minus. Kita cek lagi supaya lebih jelas GX-nya. GX sama dengan X tambah 2. GX, ganti X-nya jadi minus 3. Minus 3 sama dengan, ya, min 3 tambah 2. Berarti G min 3 sama dengan min 1. Ternyata, ya, HX dan GX-nya itu nilainya negatif. Berarti X sama dengan minus 3 itu tidak memenuhi. Oke, sekarang kita lanjut mengecek ketentuan yang keempat atau yang terakhir, ya. Itu fx sama dengan min 1. Ganti fx-nya menjadi x tambah 3 sama dengan min 1. Pindahkan 3 ke ruas kanan. Jadi x sama dengan min 1 kurang 3. Jadi x sama dengan minus 4. Karena di ketentuan yang keempat itu ada syarat. Kalau fx sama dengan min 1, hx dan gx itu keduanya harus genap. Atau hx dan gx itu keduanya ganjil. Maka kita cek. Hx itu sama dengan 2x kurang 1. 2x kurang 1. Jadi h min 4. Ganti x-nya jadi min 4. Sama dengan 2 kali min 4 kurang 1. Hx atau h min 4 sama dengan min 8 kurang 1. Jadi h min 4 sama dengan min 9. Min 9 ini ganjil. Berarti kita harus melihat nilai gx lagi. Gx sama dengan x tambah 2. Berarti g min 4 sama dengan, ya, berarti kita ganti x nya jadi min 4. Min 4 tambah 2, ya. Jadi g min 4 sama dengan minus 2. Ya, coba lihat nilai hx dan nilai gx nya bagaimana? Satu ganjil dan satu genap. Karena seperti ini hasilnya, maka x sama dengan min 4 tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi syarat. Jadi, ya, HP-nya itu sama dengan, oke, tadi berapa kita dapat? 3, ya. Kemudian minus 2. Jadi minus 2,3 lah himpunan penyelesaiannya. Oke, 2 soal sudah kita bahas.